Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ratih Ratnadia, Miftahul Janah, dan Putri Ramadhani. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang materi pertama fisiologi tumbuhan yang berjudul sifat-sifat air dan larutan. Yang pertama, proses difusi dan aliran massa. Yang kedua, sistem osmosis. Yang ketiga, potensial air. Dan yang keempat, potensial osmosis. Proses difusi dan aliran massa. Difusi artinya berpindahnya atau mengalirnya suatu zat dalam sebuah pelarut. Zat tersebut akan berpindah dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi yang lebih rendah. Difusi akan terus berproses dan terjadi sampai seluruh partikelnya tersebut luas dengan rata atau mampu memperoleh keadaan seimbang. Misal, sejumput gula yang dilurutkan pada cairan teh tawar. Difusi dapat terjadi jika terbentuk sebuah perpindahan lapisan atau layar molekul diam dari fluida atau solid. Aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar tanaman bersama-sama gerakan massa air. Aliran massa merupakan proses penyediaan hara yang terpenting bagi unsur-unsur nitrogen 98,8%, kalsium 71,4%, sulfur 95,0%, dan molybdenum 95,2%. Sistem osmosis. Osmosis artinya sebuah fenomena alam yang terjadi dalam sel makhluk hidup, di mana molekul pelarut, biasanya air, akan mengalir dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melalui sebuah membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel ini menunjuk ke membran sel atau membran apapun yang memiliki struktur yang mirip atau bagian dari membran sel. Gerakan dari pelarut berlanjut sampai sebuah konsentrasi yang seimbang tercapai di kedua sisi membran. Dalam istilah lebih mudah, reversi osmosis adalah mendorong sebuah larutan melalui filter yang menangkap zat terlarut dari satu sisi dan membiarkan pendapatan pelarut murni dari sisi satunya. Yang ketiga, potensial air definisi, komponen potensial air, dan cara pengukur potensial air. Air adalah unsur yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Pernyataan tersebut adalah satu pengertian air secara umum. Secara ilmiah, air bisa diartikan sebagai sebuah senyawa kimia yang terdiri dua unsur, yaitu unsur H2 yang berkaitan dengan unsur O2 yang kemudian menghasilkan senyawa air. Komponen potensial air. Komponen potensial air terbagi dua, potensial tekanan dan potensial osmosis. Potensial tekanan dapat menambah atau mengurai potensial air, sedangkan potensial osmosis menunjukkan status larutan di dalam sel tersebut. Yang kedua, cara pengukuran potensial air. Ada dua cara pengukuran potensial air. Yang pertama, potensial air jaringan dengan cara Kardashev. Di dalam suatu sel, potensial air memiliki dua komponen, yaitu potensial tekanan dan potensial osmosis. Potensial tekanan dapat menambah atau mengurangi potensial air, sedangkan potensial osmosis menunjukkan status larutan di dalam sel tersebut. Dengan memasukkan satu jaringan tersebut ke dalam seri larutan yang telah diketahui potensial airnya, maka potensial air jaringan tersebut dapat diketahui. Yang kedua, potensial air jaringan berdasarkan perubahan bobot. Air merupakan 85-95% berat tumbuhan herbal yang hidup di air. Dalam sel, air diperlukan sebagai pelarut unsur hara sehingga dapat digunakan untuk mengangkutnya. Selain itu, air diperlukan juga sebagai substrat atau reaktan untuk berbagai reaksi biokimia, misalnya proses fotosintesis, dan air dapat menyebabkan terbentuknya enzim dalam 3 dimensi sehingga dapat digunakan untuk aktivitas katalisnya. Tanaman yang kekurangan air akan menjadi layu, dan apabila tidak diberikan air secepatnya akan terjadi layu permanen yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat 5 mekanisme utama yang menggerakkan air dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu
melalui proses difusi, osmosis, tekanan kapiler, tekanan hidrostatik, dan gravitasi. Yang keempat yaitu potensial osmosis. Potensial osmosis mempunyai pengertian zat cair dalam vakuola dan bagian-bagian sel lainnya yang mengandung zat-zat terlarut dalamnya. Artinya, zat cair tersebut suatu larutan dan potensial airnya dikeluarkan dari sel adalah potensial larutan atau potensial osmotik yang nilainya lebih rendah dari potensial murni. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi potensial osmotik. Yang pertama, konsentrasi. Meningkatnya konsentrasi suatu larutan akan menurunkan nilai potensial osmotiknya. Apabila zat terlarut bukan elektrolit dan molekulnya tidak mengikuti air hidrasi, maka potensial osmotik larutan tersebut hampir pasti akan sebanding dengan konsentrasi molekulnya. Yang kedua, ionisasi molekul zat terlarut. Potensial osmotik suatu larutan ditentukan oleh jumlah partikel yang terdapat dalam larutan tersebut. Partikel yang dimaksud dapat berbentuk ion, molekul, partikel koloid. Yang ketiga, hidrasi molekul zat terlarut. Air yang berasosiasi dengan partikel zat terlarut disebut sebagai air hidrasi. Air dapat berasosiasi dengan ion, molekul, atau partikel koloid. Dampak air hidrasi terhadap suatu larutan dapat menyebabkan larutan menjadi lebih pekat dari yang kita perkirakan, sehingga nilai potensial osmotik lebih rendah. Yang keempat, suhu. Potensial osmotik suatu larutan nilainya akan menurun bila ada kenaikan suhu. Pada larutan sukrosa, 1 molal pada 0 derajat Celcius, nilai potensial osmotiknya min 24,85. Pada suhu 400 Celcius turun menjadi min 27,70, dan pada suhu 80 derajat Celcius turun lagi menjadi min 28,82. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.